Jadi dari kebaikan yang dua ini Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa setiap niat baik itu pasti berbuah baik. Kalau tidak dapat satu pahala, bahkan pahala yang berlipat ganda. Tapi mari kita bandingkan dengan keburukan, juga dua kondisinya. Yaitu sama dengan kebaikan yang pertama tadi, orang berniat berbuat sayyiat, keburukan, tidak jadi dikerjakan. Sama yang pertama tadi Bu. Kalau yang pertama tadi berbuat baik, tidak jadi dikerjakan, dapat satu pahala. Sekarang berniat berbuat buruk, tidak jadi dikerjakan. Kira-kira apa dapat itu Bu? Apa dapat Pak? Berniat berbuat buruk Pak, tidak jadi dikerjakan, dapat pahala. Ada yang lain Bu? Pak? Tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam hadis Ibnu Abbas ini apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu hasanah. Dia berniat berbuat buruk, tidak jadi dikerjakan, Allah tulis untuknya satu pahala, satu kebaikan. Pahala tu Bu. Berniat berbuat buruk, dosa dan kemaksiatan, tidak jadi dikerjakan, malah dapat pahala. Padahal niatnya niat buruk, berbuat dosa, niat berbuat maksiat, tapi malah setelah itu dapat pahala pula. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau terkait dengan orang yang berniat berbuat baik, berbuat buruk yang tidak jadi dikerjakan ini. Kata Ibnu Katsir ada 3 kondisi dan 3 yang akan diperolehnya. Yaitu yang pertama, orang berniat berbuat buruk tidak jadi dikerjakan karena takut kepada Allah, takut akan azab Allah, ingat dia pada Allah, dia batalkan niat buruknya tadi. Nah itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, dapat satu pahala Pak. Pahala meninggalkan berniat berbuat maksiat karena Allah itu sebagai sebuah kebaikan, dapat dia satu pahala. Jadi walaupun niatnya buruk, tapi karena takutnya pada Allah, ingat dia pada Allah, dia tinggalkan. Itu sebuah kebaikan, Allah tulis satu kebaikan. Yang kedua kondisinya kata Ibnu Katsir, ada orang berniat berbuat buruk, tidak jadi dia kerjakan, bukan karena ingat kepada Allah, bukan karena takut akan azab dan murka Allah atau neraka Allah. Dia berniat berbuat buruk, tidak jadi dikerjakan karena lupa. Ada orang seperti itu Bu? Pernah Bapak Ibu berniat ingin melakukan ini, dosa, kemaksiatan, keburukan, cuman karena berlalunya waktu, lah lupa saja Pak, tidak jadi dikerjakannya, dah lupa aja dia, niat buruk tadi tidak jadi dia realisasikan. Ini yang tadi ada yang menjawab, dia tidak dapat apa-apa, pahala tidak dapat, dosa juga tidak dapat, karena tidak jadi dikerjakannya, karena lupa. Yang ketiga kata Ibnu Katsir, orang berniat berbuat buruk tidak jadi dikerjakan karena tidak ada kesempatan ataupun kemampuan untuk merealisasikannya, tapi niatnya tidak berubah. Ada orang muda itu Bu, dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, idzal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Rasulullah, jika ada 2 orang muslim bertemu berhadap-hadapan masing-masing dengan pedangnya. Kita tahu Bapak Ibu, menumpahkan darah seorang muslim itu dosa besar. Sekarang sama-sama muslim berhadap-hadapan Pak, sama-sama membawa pisau lah, kalau Rasulullah membahasakannya bisayfaihima, dengan pedang masing-masing, kedua-duanya menghunus pedang. Kata Rasulullah, fal qatil wal maqtul. Dalam kasus ini Rasulullah katakan, pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Betul Bu? Pembunuh dan korban pembunuhan dua-duanya tempatnya nanti di neraka. Maka para sahabat heran, bagaimana mungkin korban kenapa masuk neraka pula sanksinya? Maka mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau pembunuh wajar tempatnya nanti di neraka, korban pembunuhan kenapa masuk neraka pula? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa kata Rasulullah? Innahu harisun ala qatli akhihi
Sesungguhnya dia ketika terbunuh itu, dia juga sangat berkeinginan untuk membunuh lawannya tadi, yang sama-sama muslim itu. Niatnya yang tidak berubah itu Bapak Ibu, dapat dia dosanya. Walaupun dia tidak membunuh orang, bahkan korban pembunuhan, tapi niat yang sudah ada dalam hatinya yang tidak berubah itu menjadikan dia memperoleh dosa apa yang dia niatkan. Bayangkan Bapak Ibu, sekian banyak mungkin kalau ada niat buruk seseorang, niat itu tidak berubah, cuman dia tidak sanggup melakukan keburukan itu atau tidak ada kesempatan, maka dia sebetulnya sudah menabung dosa saja, walaupun keburukan itu tidak dia kerjakan, karena dosanya dia tetap dapat. Apapun bentuk dosanya, keburukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya dan urgensinya niat lillahi ta'ala, dan menjaga niat jauh dari niat buruk. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah, wa man hamma biha, barang siapa yang berniat berbuat sayyi'ah, keburukan, fa'amilaha, keburukan lalu dikerjakan. Kata Rasulullah Bapak Ibu, kataballahu lahu sayyi'ah wahidah, Allah tuliskan untuk orang itu satu dosa. Kalau kebaikan tadi diniatkan lalu dikerjakan, berapa Allah tulis Bu? Tidak ada satu Bu. Minimal-minimalnya tadi berapa Bu? 10, 700 bahkan kelipatan tidak terhingga. Mari kita bandingkan dengan sayyi'ah, dosa dan maksiat. Diniatkan lalu dikerjakan, kata Rasulullah, Allah hanya tulis satu. Kalaulah diteli Bapak Ibu, hanya satu. Lakukan keburukan, satu lagi. Tidak pernah Allah lipat gandakan seperti pahala kebaikan. Dosa dari keburukan tidak pernah Allah lipat gandakan. Lagi-lagi ini Rahman dan Rahimnya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalaulah adil Allah itu dinilai dengan Allah melipat gandakan kebaikan, keburukan dilipat gandakan juga. Kalau itu yang disebut adil, bayangkan Bu, berapa banyak dosa kita. Tapi Allah yang maha adil, bentuk keadilan Allah adalah ketika kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya, ketika keburukan dosanya Allah tulis sesuai dengan yang kita kerjakan. Tidak pernah dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Bahkan Bapak Ibu, yang terakhir, yang keempat ini, sudahlah Allah tulis satu, ada kemungkinan berikutnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan au mahahullahu ta'ala, au yamhahullahu ta'ala, Allah tulis hanya satu, ada kemungkinan berikutnya, atau setelah itu Allah hapus. Pak, ditulis satu cuma tidak pernah dilipat gandakan, ada pula peluang untuk dihapus lagi. Niat buruk yang dikerjakan lalu Allah tulis satu, bisa dihapus, bisa dengan taubat dan istighfar. Pengasih dan penyayangnya Allah, sudahlah Allah tidak lipat gandakan, bisa pula dihapus lagi dengan taubat dan istighfar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita tahu betapa pentingnya menghadirkan niat baik lillahi ta'ala dalam setiap aktivitas kebaikan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan pentingnya kita menjaga diri kita dari niat-niat buruk, sekalipun itu baru sebatas niat.